Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 30 November 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, aksi Kepala BP2MI Beni Ramdhani meminta izin tempur untuk melawan oposisi kepada Presiden Jokowi menjadi kontroversi. Beni buka-bukaan soal aksinya tersebut. Aksi Beni Ramdhani meminta tempur ke Jokowi itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Beni terlihat bicara secara langsung di hadapan Pak Jokowi di dalam ruangan yang dipenuhi oleh relawan. Kemudian Beni menyampaikan saran kepada Pak Jokowi mengenai serangan lawan sembari meminta izin kepada Pak Jokowi untuk tempur. Kita gemes Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Demikian pernyataan Beni yang kini menjadi sorotan. Nah, pemirsa, pantaskah pejabat publik melontarkan ide dan kata-kata seperti demikian? Apakah aksi dari Beni ini menabur memecah belah anak bangsa dan apakah aksi dari Beni ini tergolong di dalam penyebar kebencian SARA? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Wahyudi Al-Maroki dari Pamong Institute. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya ini, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah, kabar sehat walafiat. Alhamdulillah Semoga baik Bung. Ini menyikapi terkait dengan viralnya video dari Beni Ramdhani yang disampaikan di hadapan Presiden Jokowi ini. Anda melihatnya seperti apa ini terkait dengan ulah dari pernyataan Beni Ramdhani yang mengadu ke Presiden Jokowi agar diizinkan di dalam tanda petik ya untuk melakukan tempur ya, terutama kepada kelompok oposisi yang menurutnya ini seringkali mengkritik pemerintah yang kemudian apa yang dilakukan ini mendapat kecaman dari warganet. Ini tanggapan Anda seperti apa ini? baik. Sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa kabar petang dimanapun berada di seluruh penjuru negeri. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait dengan pernyataan yang apa ya konotasinya itu khas ya istilah minta diizinkan tempur segala macam itu dan itu dikeluarkan oleh seorang pejabat publik kepala BP2MI yaitu untuk melakukan perlawanan kepada pihak oposisi. Ini menunjukkan dia tidak paham fungsinya sebagai pejabat publik. Nah, semestinya sebagai pejabat publik itu dia melihat oposisi itu bagian dari kehidupan berbangsa bernegara yang diposisikan sebagai amunisi ataupun vitamin untuk memperbaiki diri dan kinerja pemerintah. Kalau tidak ada oposisi, orang nggak tahu kinerja pemerintah itu baik-baik aja terus di pandangan mereka. Dengan adanya oposisi, ini menjadi alarm, berarti ada yang belum beres, ada yang kurang pas. Semestinya itu ditanggapi dengan baik kalau ada oposisi, bukan malah diumumkan perang atau mengajak tempur, minta izin tempur, dan segala macam. Jadi kalau saya lihat dari posisi sebagai seorang pejabat publik, dia tidak paham posisinya itu sebagai pejabat publik yang mestinya melindungi semua masyarakat, termasuk oposisi. Kalaupun ada beda pendapat, diselesaikan dengan pernyataan dan beda pendapat yang baik. Dengan bahasa pun dengan bahasa yang terbaik, bukan bahasa mengajak provokatif, membuat gaduh, menambah kegaduhan, menambah sesak ruang publik yang tidak tentram. Gitu. Ini menurut saya bukan pernyataan seorang pejabat publik, tetapi kalaupun dia sebagai seorang pejabat publik yang bicara seperti itu, menunjukkan dia kapasitasnya tidak pantas atau tidak memiliki kapasitas sebagai pejabat publik, atau dia tidak sadar bahwa dirinya itu sebagai pejabat publik, yang kalimat ucapannya itu harusnya mengayomi semua pihak, dan paham betul harusnya oposisi memang diperlukan dalam kehidupan berbangsa bernegara, untuk mengontrol dia, untuk mengontrol kinerja pemerintah, dan untuk memperbaikinya. Nah, sebagai pejabat publik, mestinya kalaupun ada oposisi, memberikan kritik, memberikan koreksi, itu harusnya dijawab dengan kinerja, bukan direspon dengan ucapan balik atau bahkan ingin tempur. Itu udah jelas bukan pejabat publik.
Dan saya pikir ini posisi ini penting sekali, terutama kepada semua pejabat publik. Nah, ini saya pikir Pak Jokowi harusnya menilai ini pejabat-pejabatnya kok seperti begitu gitu. Nah, ini justru memecah belah rakyat, menghadapi rakyat, harusnya melayani rakyat, malah hanya tempur kepada rakyat. Ini bahaya sekali. Menurut saya ini sudah berbahaya sekali. Mestinya alamat istilah kata tempur, istilah berlawanan itu dialamatkan kepada pihak luar, bukan rakyat sendiri atau pihak oposisi yang ada bagian dari rakyat sendiri. Saya pikir ini kesadaran baru yang harus ditumbuhkan kepada para pejabat publik untuk menyadari betul fungsinya apa sebagai pejabat publik. Demikian, Mas Ya, Aziz. baik. Jika memang apa yang disampaikan oleh Beni tersebut ini tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang pejabat publik, apakah yang dia sampaikan ini masuk di dalam kategori menyebarkan permusuhan dan juga sara ini, menurut Anda? Ya, kalau menurut saya dia sudah menunjukkan ujaran kebencian kepada sekelompok orang, dalam hal ini kelompok oposisi. Dan ini kalau diatur di Undang-Undang ITE sebenarnya kena lah itu ya, potensi untuk bisa dijadikan kriminal karena melakukan ujaran kebencian kepada salah satu kelompok yaitu kelompok oposisi. Dan apa ngajaknya bukan ngajak damai kan gitu posisinya itu. Ngajaknya ngajak tempur. Bahkan meminta izin kepada kepala negara gitu. Bukan hanya mengajak izin, bahkan memprovokasi kepala negara untuk melakukan tindakan lebih jauh untuk memusuhi oposisi. Saya pikir nih justru sangat keliru sekali. Jadi ini tidak pantas dilakukan. Ini jelas menebar permusuhan kepada sesama anak bangsa. Justru kalimat-kalimatnya harus sebagai seorang pejabat publik itu harusnya yang menyejukkan, kemudian mempersatukan, kemudian bisa menenangkan semua pihak. Kalau ada oposisi yang menyampaikan pendapatnya yang agak kritis atau pedis, itu sebagai pejabat publik harus siap menerimanya. Jadi jangan menganggap pejabat publik itu tidak boleh dikritik. Itu karakter otoriter, karakter pejabat yang tidak mau mendengarkan, dan itu buruk karena begitu dia tidak mau mendengarkan kritik, berarti dia menganggap kinerjanya itu sempurna baik dan tidak boleh dikritik. Nah, ini menurut saya berbahaya sekali. Itu hanya karakter-karakter otoriter yang akan bisa melakukan seperti itu, termasuk ucapan dan tindakannya. Jadi potensial sekali untuk untuk digolongkan sebagai tindakan permusuhan kepada atau kebencian kepada sekelompok tertentu. Nah, ini termasuk kelompok oposisi ini nampak kebenciannya. Nah, itu yang keluar dari mulutnya. Nggak tahu di dalam dadanya mungkin lebih besar lagi kan. Jadi ucapan-ucapan seperti ini semestinya pejabat itu mengukur. Jangan sampai dinilai oleh publik ini ucapannya saja sudah begitu menggebu-gebu dan begitu membahayakan kehidupan berbangsa bernegara, membahayakan pihak lain dan justru mengancam menurut saya itu bukan mengajak damai, bukan mengajak untuk bersatu, malah justru mengajak berhadapan-hadapan. Saya pikir ini tidak layak jadi pejabat melakukan ucapan seperti itu. Begitu, Bung Aziz. Ya, baik. Kalau kemudian kita melihat dan mencermati apa yang disampaikan oleh Beni ya di hadapan Presiden Jokowi, apakah yang dilakukan oleh saudara Beni ini menunjukkan atau mengarahkan ya Presiden untuk dalam tanda petik ya melakukan tindakan-tindakan represif ya kepada orang-orang yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi? Iya, itu tadi kalau ucapan seperti itu tadi itu kan sebenarnya bahasanya dia minta izin, tapi sekaligus juga memprovokasi kan. Jadi minta izin untuk tempur kepada orang-orang yang oposisi yang gemes lah bahasa dia dan seterusnya itu. Nah, ini menurut saya itu secara tidak langsung dia ingin menyampaikan kepada presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara bahwa itu loh ada pihak yang harus kita lawan. Kira-kira begitu ya. Bukan sekedar melawan dengan kata-kata, tapi harus kita kalau mau turun kita lebih banyak, kira-kira itu bahasa adat lapangan itu. Menurut saya udah jauh sekali dari kapasitas sebagai seorang negarawan. Apalagi kalau kita bilang dia harusnya sebagai negarawan itu mengayomi. Nah, kalimat itu kalau diucapkan kepada bukan presiden, mungkin efeknya tidak terlalu besar. Misalnya kan ucapan itu tergantung dialamatkan kepada siapa. Kalau dialamatkan ajakan untuk melakukan tempur ataupun turun di lapangan atau segala macamnya itu, kalau disampaikan kepada orang yang tidak punya kewenangan atau punya kewenangan tapi kecil, efeknya akan kecil.
Tapi begitu disampaikan kepada orang yang punya kewenangan yang jauh lebih besar, maka dia bisa menggunakan kewenangannya itu untuk melakukan tindakan yang lebih besar. Apalagi kalau kewenangan itu yang sangat besar sebagai kepala negara, ini berbahaya sekali, bisa menggerakkan berbagai komponen maupun elemen bangsa, yang bahayanya kalau tadi bukan mempersatukan, tapi berhadapan-hadapan antar sesama anak bangsa, atau bahkan menghadapi pihak oposisi sebagai anak bangsa itu dihadapi ibarat lawan atau musuh gitu. Padahal dia posisinya sebagai anak bangsa atau sebagian dari penduduk negeri ini, yang mestinya kita lindungi sebagai pejabat negara, sebagai pemerintah harusnya melindungi dia. Kalaupun ucapannya mengkritik itu hal yang lain, karena kritik itu bagian dari kehidupan berbangsa yang harusnya dijadikan vitamin atau dijadikan energi untuk memperbaiki diri, memperbaiki kinerja, memperbaiki kebijakan yang mungkin dianggap keliru. Nah, ini provokasinya bukan provokasi ke arah kebaikan. Saya pikir kalau kalimatnya yang keluar misalnya begini, Pak Jokowi, saya gemes nih, kemiskinan makin tinggi. Nah, kira-kira begitu ya. Mari kita gempur kemiskinan itu supaya rakyatnya jadi sejahtera. Kalau itu bahasanya saya pikir positif. Pak Jokowi, ini angka putus sekolah di negeri ini cukup banyak. Bagaimana kalau kita tuntaskan, kita bereskan? Nah, itu menurut saya positif kalau yang gitu. Tapi kalau ini kita mengatakan bahwa oposisi harus dihadapi, bisa tempur dengan mereka, ini justru berhadapan-hadapan sama anak negeri. Bukan membuat program yang positif, bukan memprovokasi ke arah yang positif, tetapi bisa memprovokasi ke arah negatif, bahkan perpecahan sama anak bangsa, bahkan bisa mendorong aparat berhadapan dengan rakyat. Ini menurut saya sangat berbahaya. Nah, ini kalimat seperti itu saya anggap bisa menimbulkan dan memicu potensi untuk tindakan represif kepada pihak oposisi atau sesama anak bangsa yang kebetulan mungkin ada perbedaan pendapat atau mengkritik kepada saya pikir begitu, Mas Aziz. Ya, baik. Ini kalau dicermati lebih detail ya. Ini kalau mungkin kita berandai-andai ya, seandainya apa yang disampaikan oleh Beni ini direspon sebagaimana keinginannya oleh Pak Presiden. Ini bahayanya seperti apa? Ini bisa dijelaskan lebih mendetail ini, Bung Wahyudi. Ya, pertama begini, kalau betul dia direspon oleh Pak Presiden bahwa ada oposisi yang harus dihadapi, bahkan bisa bertempur dengan mereka atau dilawan bisa-bisa. Nah, ini berarti terjadi abuse of power yang harusnya melindungi rakyat, melindungi bagian anak negeri ini, jadi menghadapi anak negeri. Nah, itu berarti nanti akan ada upaya aparat dikerahkan untuk menghadapi pihak oposisi atau anak negeri yang lain yang mungkin kritis. Nah, itu berarti sudah tidak sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa bernegara. Itu melenceng jauh sekali. Padahal tujuan kita berhidup berbangsa bernegara ini kan yang pertama itu kalau kita lihat dalam konstitusi adalah untuk melindungi segenap bangsa. Jadi kalau bahasanya sudah ingin bertempur, ini bukan melindungi lagi. Jadi dia tidak paham betul posisi pejabat. Nah, kalau presiden terprovokasi ikut dengan pernyataan-pernyataan begitu, kemudian menggerakkan aparatnya untuk menghadapi para oposisi, artinya apa? Fungsi negara bukan melindungi rakyatnya, segenap rakyatnya, tetapi melindungi rakyatnya yang pro kepada pendapatnya dan menghadapi rakyatnya yang beda pendapat. Wah, ini berbahaya sekali. Matilah perbedaan pendapat di situ dan terjadilah sikap otoritarian yang semakin kuat gitu, yang dianggap pihak-pihak pejabat itu tidak ada salahnya dan tentu akan ada kezaliman yang lebih luas dan kezaliman itu makin meluas dan itu mengundang bencana-bencana berikutnya. Makanya kita melihat di era sekarang ini banyak sekali bencana yang muncul baik dari gempa, tsunami, longsor, banjir dan seterusnya. Ini menurut saya bagian dari pintu-pintu kezaliman yang semakin luas, apalagi pejabatnya tidak paham betul apa yang mereka ucapkan itu bentuk kezaliman, apa yang mereka ucapkan itu bentuk provokasi untuk menghadapi rakyatnya sendiri, untuk berlaku zalim kepada rakyatnya sendiri. Dan kalau itu Pak Jokowi misalnya juga merespon itu dan mengambil kebijakan meredam oposisi, artinya apa? Pemerintah ini makin sempurna menuju otoriter. Karena oposisi tidak bisa bicara lagi. Kalau bicara nanti ditangkap, bicara nanti dihadapi, bicara nanti digempur dan seterusnya lah. Kalau bahasa-bahasa itu kan kita lihat spiritnya ke arah menghadapi rakyat, bukan untuk bersama-sama berdiskusi. Jadi kritik harusnya dihadapi dengan diskusi yang baik, diterima dengan baik sebagai vitamin, sebagai energi untuk memperbaiki kinerja, dan harusnya
sikap pemerintah kalau mengeluarkan kebijakan itu menghadapi kritik itu bukan dengan kritik balik ataupun pernyataan balik atau bahkan mau bertempur gitu. Tetapi harusnya kritik yang muncul dari oposisi, kritik yang muncul dari rakyat itu ditangkap, dijadikan energi, dijawab dengan kinerja yang lebih baik. Jadi sehingga pemerintahan yang baik itu, pejabat dan pemerintahan yang baik itu akan sulit dikritik karena tidak ada lagi celah untuk dikritik. Nah, itu harusnya pemerintah yang baik itu begitu. Kalau masih ada banyak kritik yang datang, itu menunjukkan pemerintahan belum baik, masih banyak yang harus dikoreksi. Oleh karenanya, sikap pemerintah yang baik, pejabat yang baik, terima itu kritik, ubah jadi kinerja yang baik, sehingga kritik itu tidak muncul. Buatlah rakyat itu susah mengkritik. Kenapa? Pelayannya sangat baik, perlindungan kepada masyarakat sangat baik, pendidikan masyarakat sangat baik, kesehatan masyarakat sangat baik. Mereka mau mengkritik dari mana kalau gitu? Nah ini menurut saya menurut saya ketika banyak kritik itu menunjukkan pemerintahan tidak sedang baik-baik saja dan wujud pemerintahan yang baik belum terwujud dan masih jauh dari harapan rakyat, sehingga kritik yang begitu banyak bukan disikapi dengan memperbaiki diri, memperbaiki kinerjanya, tetapi justru dijawab dengan pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh seperti ini. Begitu Mas Aziz. Ya, baik. Terakhir, Bung Wahyudi. Lantas kemudian jika kita melihat apa yang disampaikan oleh Beni, ya, ini seharusnya sikap seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Kemudian juga bisa dijelaskan ini bagaimanakah pandangan Islam dalam hal etika komunikasi seorang pejabat publik. Ya, kalau sikap sebagai presiden mestinya kalau ada pejabatnya yang berkata seperti itu mestinya dikoreksi, dinasihati. Kalau tidak bisa dinasihati, diganti. Nggak layak jadi pejabat publik kalau ucapannya memprovokasi, bahkan tidak ingin melindungi rakyatnya, bukan untuk melayani rakyat, tapi ingin menghadapi rakyatnya. Nah, ini jelas bukan karakter seorang pejabat publik yang baik. Mestinya dia dinasihati kalau dia mau perbaiki diri, membuat kinerja yang lebih baik, ya semestinya bisa diperbaiki. Tapi kalau memang tidak, maka baiknya diganti. Coba bayangkan, mestinya kan mengurus persoalan tenaga kerja ya, BP2 PT BP2MI ini kan urusan ketenaga kerjaan. Coba kita lihat banyak sekali pengangguran kita. Harusnya itu yang diurus. Banyak sekali hak pegawai yang pekerja yang tidak terus. Itu harusnya yang jadi persoalan. Bukan malah menghadapi para oposisi ini. Ini udah bukan tupoksinya, bukan tanggung jawabnya dia untuk mengurusi oposisi seperti itu. Nah, saya pikir ini sudah salah asuh, salah kebijakan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Islam memandang komunikasi publik. Nah ini saya pikir begini, kalau pejabat itu belum bisa mensejahterakan rakyatnya, belum bisa melayaninya dengan baik, itu minimal berikan ucapan yang baik, minimal jangan sakiti dengan kata-kata, minimal jangan buat gaduh dengan kata-kata, minimal jangan memecah belah dengan kata-kata dan ucapan. Minimal ucapannya menyejukkan, mempersatukan, membela rakyatnya. Itu mungkin rakyat sedikit tenang. Nah, kalaupun ada kritik, terima kritik itu, ucapkan terima kasih sudah dikritik. Kalau sikap begitu kan orang yang mengkritik juga mikir-mikir itu. Wah, dikritik tadi ucapin terima kasih, terus diperbaiki, terus tidak bisa dikritik lagi. Kenapa? Hasil sudah dikritik ternyata lebih baik. Nah, ini menurut saya kalau itu bisa dilakukan, tentu kehidupan makin baik. Bagaimana pandangan Islam kalau tadi dibilang dalam komunikasi politik pejabat? Nah, di Islam itu ada kaidah yang menyuruh kita supaya kalau diperintahkan kita itu dalam Islam untuk berbicara dengan baik. Kalau tidak bisa bicara dengan baik, mending diam. Kira-kira begitu ya. Nah, apalagi bagi seorang pejabat, dia kan bicara begitu tidak baik, maka bisa berdampak luas kepada publik. Satu kalimat itu bisa dicontoh oleh banyak orang. Bahkan bukan sekedar contoh, dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Nah itu berbahaya sekali. Coba bayangkan kalau tadi kalimatnya itu bisa kalimatnya kita bisa izin tempur. Nah, itu kalau diterjemahkan oleh pihak-pihak tertentu atau sekelompok orang yang hobinya bertempur, bertarung, itu bisa dapat legitimasi. Oh berarti harus dilawan, ditempur. Apalagi kalau bahaya kalau kalimat lebih lain lagi yang dikeluarkan. Menurut saya ini harus hati-hati. Nah, makanya kalau dalam Islam itu berkatalah yang baik, kalau tidak bisa berkata baik, mending diam. Gitu. Dan kalau dalam Islam kan
kita melihat para pejabat itu kalau dikritik berterima kasih. Saya ingin memberikan contoh ya, suatu saat Khalifah Umar, dia berpidato di depan rakyatnya, gitu. Kemudian dia bertanya kepada rakyatnya, bagaimana kalau aku ada kesalahan? Maka siapa yang akan meluruskannya? Khalifah Umar itu bertanya begitu. Kemudian ada seorang pemuda, dia maju ke depan dan dia mengangkat pedangnya. Wahai Khalifah, kalau Anda keliru, saya yang akan meluruskan Anda dengan pedang ini. Tapi apa kata Khalifah Umar? Apakah pemuda tadi ditangkap atau dieksekusi atau dikriminalisasi? Tidak. Justru Khalifah Umar menyatakan terima kasih, aku bersyukur kepada Allah, masih ada pemuda yang ingin meluruskan aku dengan pedang jika salah. Nah, semestinya itu karakter ini harus dicontoh. Jadi kalau mau mencontoh pemimpin yang baik, contohlah seperti Umar bin Khattab itu. Jadi ketika dia dikritik di tengah publik, dia tidak keki gitu, tidak kemudian tersinggung, tidak kemudian marah-marah, tidak kemudian memerintahkan pas pampresnya untuk menangkap. Jadi biasa-biasa saja. Anda bayangkan kalau sekarang ada pemuda mengangkat pedang, mengangkat poster aja ditangkap kan gitu kira-kira. Anda pernah lihat pejabat di suatu daerah dia mengangkat poster misalnya menunjukkan the king of lip service itu kan dikejar-kejar ya, posternya diambil. Jadi memang tidak beda jauh lah dengan karakter ketika jadi pemimpin. Oleh karenanya para pemimpin ini menurut saya perlu banyak belajar, mencontoh dan meneladani para pemimpin-pemimpin yang telah hebat dan sukses, yang tercatat dalam sejarah sukses, seperti pemimpin Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan seterusnya, yang tidak anti kritik, bahkan berterima kasih kepada orang yang mengkritik. Saya pikir kalau itu dilakukan, negeri ini akan jadi lebih baik, gitu. Dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat jadi lebih harmonis, lebih teduh, lebih tenang, lebih nyaman, tidak ada kegaduhan. Justru saya menduga banyaknya kegaduhan di Republik ini justru dipicu oleh narasi-narasi yang dikeluarkan oleh para pejabat, termasuk potensi pecah belah. Itu justru dipicu oleh narasi para pejabat-pejabat, termasuk tadi salah satunya ingin menghadap-hadapi gitu. Ada yang menuding satu teroris, satu radikal, satu intoleran. Itu dengan menyatakan seperti itu berarti menghadapi yang lain. Semestinya pernyataan pejabat itu diukur dengan baik dan hati-hati ngomongnya, karena itu bisa menjadi dasar orang melakukan tindakan, bisa juga jadi dasar orang melakukan meneladani atau mencontohnya, dan itu berbahaya sekali. Kalau ucapan yang buruk dicontoh oleh masyarakat kemudian dilakukan tindakan yang buruk, maka bukan pahala yang didapat tapi dosa yang bisa mengalir. Termasuk juga kalau tindakannya buruk, misalnya membagikan bantuan dilempar-lempar, itu juga tindakan yang buruk. Kalau dicontoh oleh orang masyarakat, dia bagikan juga kepada orang tuanya, anak diminta orang tua dilempar gitu. Nah, itu bisa jadi bukan pahala yang baik, tetapi menjadi contoh yang buruk bagi orang melakukan, maka amal dosanya bisa mengalir. Oleh karena pemimpin itu dia berpotensi untuk besar untuk mendapat pahala yang besar karena kebaikannya atau ucapan yang baik atau tindakan yang baik bisa dicontoh orang banyak, juga berpotensi besar jadi dosa yang besar kalau tindakannya buruk dan itu dicontoh oleh banyak orang. Dan apalagi kalau bukan sekedar contoh, dia membuat kebijakan yang buruk, maka itu berdampak kepada banyak orang dan itu bisa menimbulkan keburukan yang lebih besar dan bisa menimbulkan pahala yang dosa yang lebih banyak. Nah, saya pikir ini yang harus disadari oleh para pemimpin. Mulailah menata diri, mulailah mengingat-ingat bahwa kepemimpinan itu tidak langgeng, tidak lama, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di dunia ini, bahkan pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Oleh karenanya, berkatalah yang baik, dan kalau belum bisa berkata baik, mending Anda diam, bekerjalah yang baik, diganti dengan prestasi yang baik, responlah koreksi dari masyarakat atau oposisi itu dengan tindakan yang baik, kebijakan yang baik, bukan justru memposisikan rakyat sebagai musuh. Saya pikir itu, Mas Ajis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Bung Wahyudi Al-Maroki atas pencerahannya, dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. So, nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama, dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News, karena
Hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.